Selamat malam, nama saya Yunadi Satain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul ke-6 komputasi multimedia, yaitu using cameras. Nah, di modul ke-6 ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama picture in picture, yaitu membuat gambar di dalam gambar utama ini, membuat kamera yang kecil di dalam kamera yang utama. Kemudian ada kamera switch untuk melakukan switch arah dari kamera. Ada nanti di project saya ini ada switchnya dari atas, dari depan, dan dari agak samping, agak miring. Kameranya ada 3. Untuk switch kameranya dari sudut pandang dilihat playernya ini. Kemudian yang subbab ketiga ada membuat screen capture dari frame ini. Jadi dari frame ini nanti dibuat foto, di capture, ditaruh di bagian top left, bagian atas sebelah kiri. Nah, di dalam hierarki ini terdapat beberapa game objek. Yang pertama main kamera. Nah, main kamera ini kalau dilihat pada scene ini yang di depan ini, jadi ini langsung mengarah ke playernya, yaitu sapi dan cow dan chicken. Kemudian yang kedua ada backgroundnya ini saya pakai grass atau rumput. Di dalam background ini saya rotate 90 derajat karena kalau bentuk awalnya adalah dia menghadap ke samping, harus di rotate 90 derajat. Kemudian untuk scale-nya yaitu untuk X 28 dan untuk Y 28, karena supaya pas dengan ini, dengan tepi dari groundnya ini, yaitu X nya 28 dan Y nya 28. Yang tadi di main kamera terdapat kalau kita lihat pada inspector, komponennya yaitu ada screen texture, yaitu ada scriptnya, yaitu ada foto GUI dan frame GUI dan rasio. Nah, foto GUI ini diisi sama foto ini, yaitu yang letaknya pada di kiri ini. Setelah di capture nanti fotonya itu ditaruh di sini. Hasil capture yang kotak ini ditaruh di atas ini, atas sebelah kiri, yaitu foto GUI nya. Yang ini komponen yang ada pada main kamera. Kemudian ada frame GUI ini diisi sama frame. Nah, frame ini adalah ini, kotak putih ini, yang membatasi apa yang di capture. Kemudian rasionya 0,25. Ini menentukan besarnya hasil dari capture-nya ini. Kalau 0,25 segini, kalau 0,75 maka lebih besar rasionya frame-nya ini. Kemudian ada background tadi sudah. Kemudian ada playernya, ada sapi atau cow. Kemudian ada ayam atau chicken. Kemudian ada directional light untuk cahayanya. Kemudian ada kamera. Nah, yang kamera ini merupakan, kalau kita lihat pada scene, kalau kita lihat pada kamera preview, merupakan kamera yang letaknya nyamping. Jadi nanti ini kalau di preview ini dilihat dari sisi samping karena kita switch kameranya. Kalau yang main kamera ini dilihat dari depan langsung. Kalau yang kamera ini itu di switch, jadi agak nyamping dari sudut pandangnya kamera ini, agak nyamping gambarnya dilihat ke objek ini. Kemudian ada cam 1 ini letaknya di kamera utama, jadi lurus tepat pada objek ini kalau kita lihat pada preview. Kemudian kalau cam 2 ini letaknya di atas, jadi kameranya itu dari atas dilakukan shoot, maka hasilnya ini backgroundnya ini, kemudian ini objeknya ada 2 kecil, dilihat karena dilihat dari atas. Kemudian ada switchboard. Nah, switchboard ini isinya kalau kita lihat pada inspector, maka komponennya ada kamera switch, yaitu script. Nah, scriptnya itu ada kamerasnya ini, size-nya kita isi 2, kita inisialisasi 2, yaitu elemen ke-0 nya kamera 1 itu main kamera. Jadi nanti kalau di switch
inputnya berupa 0, inputnya berupa 1 karena ini elemen ke 0 inputnya 1. Ketika 1 nanti yang dilihat adalah cam 1. Kemudian kalau yang kedua makanya dilihat adalah cam 2. Nah cam 2 ini dari atas tadi. Kalau kita mengklik angka 2 button 2 maka kita melihatnya dari atas. Kemudian switchboard ini shortcutnya ini untuk shortcut untuk jalan untuk buttonnya bisa dibilang untuk shortcutnya untuk mendapatkan nilai dari untuk mendapatkan elemen ini itu pakai shortcut ini yaitu memencet nilai 1 dan 2 yaitu untuk jalannya buttonnya. Kemudian ada frame ini yang untuk membatasi putih tadi kalau kita lihat pada game. Nah ini frame-nya yang dibatasi oleh garis putih. Kemudian ada foto ini nanti yang letaknya di letaknya paling atas ujung kiri. Nanti kalau kita klik maka letaknya paling atas ujung kiri. Nah saya akan menjelaskan script yang ada pada project saya ini. Pertama saya akan masuk ke picture in picture. Nah di dalam kelas picture in picture ini kita buat beberapa variabel yaitu modifiernya public, data type-nya enum, ini berarti milih ya kalau enum, bisa left, center, right. Ini kita kasih nama edge alignment, horizontal alignment, maka ini nanti itu yang ada pada kamera yang ini. Nah ini horizontal alignment maka left, center, right ada di situ karena kita mendefinisikannya enum. Kemudian yang kedua juga sama, modifiernya public enum, data type-nya enum, nama variabelnya v alignment, vertical alignment ini top, middle, bottom, berarti kita milih salah satu karena data type-nya enum berarti kita harus milih salah satu. Nah itu juga sama, itu yang ada pada vertical alignment, top, middle, bottom. Kemudian kita membuat suatu variabel lagi. Kita membuat suatu variabel lagi tip modifiernya public dari edge alignment yang atas tadi. Kalau dengan nama variabelnya horizontal alignment, maka horizontal alignment itu diinisialisasi dengan left, edge alignment yang left, yang isinya left. Kan edge alignment ini ada left, center, right, maka kalau horizontal alignment itu diisi sama edge alignment yang left. Ini tuh inisialisasi awalnya. Jadi pertama kali di start itu pertama kali scriptnya dimasukkan ke kamera ini maka langsung ininya left karena dia diinisialisasi secara langsung left. Kemudian ada public v alignment. V alignment ini nama atributnya vertical alignment, kita inisialisasi top. Maka kalau pertama kali kita melakukan drag and drop ke game object kamera maka ini menjadi top. Maka ini langsung top, yang dipilih adalah top karena kita inisialisasinya top. Kemudian ada enum, units in, ada pixel, ada screen percentage. Kita pilihnya yang pixel. Ini karena kita dari units in, unitnya kita inisialisasi pixel. Jadi ketika kita ngeklik ini yaitu pixel, tapi kita juga bisa milih screen percentage. Kemudian kita inisialisasi width-nya 50, data type-nya integer, height-nya 50, x offset-nya 0. X offset ini offset jarak dari, kan ini tadi picture in picture, jarak dari samping x-nya ini yaitu 0. Karena kan kita maunya mepet sini, gak ada jarak dari kanan sumbu horizontal x-nya. Kemudian y offset berarti offsetnya dari sumbu y, dari jarak dari sumbu y ini 0, kita bikinnya mepet dari sumbu vertikalnya, sumbu y nya, maka 0 diisinya. Kemudian boolean update-nya diinisialisasi true. Kemudian kita membuat 4 variabel yaitu
edge size, V size, H-lock, dan V-lock. Kemudian ada ada function start, yaitu pertama kali kita klik start maka langsung melakukan adjust kamera. Nah, adjust kamera itu ini yang dieksekusi sampai bawah ini. Itu isinya adjust kamera yang dieksekusi ketika start. Nah, setiap kali update maka dicek if apabila update-nya kan diisi true, maka selalu melakukan adjust kamera ketika update. Jadi percabangannya ini, conditionalnya ini ketika update-nya true maka dilakukan adjust kamera. Nah, adjust kamera itu isinya ada screen width. Screen width ini kita masukkan ke variabel dengan tipe nama variabelnya sw, variabel name-nya. Kemudian ada screen height, ini width-nya ini tuh untuk lebarnya dari screen. Kemudian screen height-nya ini untuk tingginya dari screen. Kita masukkan nilainya ke sh. Kemudian kalau untuk screen width persen, maka ya screen width tadi dikali 0,01, kan 0,01 ini 100%. 100%, maka berapa persennya? Berarti kan dikali dari screen width-nya ini dikali 100% atau dikali 0,01. Kemudian screen height persen, ya berarti screen height-nya dikali 100% atau dikali 0,01. Kemudian x offset-nya persen, yaitu x offset-nya dikali screen width persen. Kemudian y offset-nya persen, yaitu y offset dikali s height-nya persen. Nah, x offset ini kalau nggak salah diinsersi 0 ya. Kemudian y offset-nya 0. Nah, kalau 0 berarti x offset-nya ini 0, nggak ada offset-nya, berarti mepet sama sumbu horizontal x, sama y-nya mepet sumbu vertikal y. Kemudian kita buat suatu variabel baru, x off dan y off. Kemudian line berikutnya kita mengeksekusi if, yaitu conditional jika unit ini kalau nggak salah units in pixel. Jadi yang pixelnya ketika unitnya sama dengan screen percentage, ketika milihnya screen percentage, milih di unitnya ini, ketika kita milih screen percentage, maka yang dieksekusi adalah dari H size-nya, yaitu width dikali screen width percent dikonversi ke integer screen width persennya. Kemudian kalau V size, vertical size-nya, yaitu height-nya dikali screen height persen, dilakukan konversi ke integer tipe datanya. Kemudian x offset-nya yaitu integer dari off persen. Off persennya itu didapat dari ini, perkalian dari screen width persen dikali x offset persen. Kalau x offsetnya 0, berarti dikali berapapun hasilnya tetap 0, berarti x off-nya 0, dia mepet. Begitu pula dengan y off, kalau dia 0 maka 0 dikali berapapun y off persennya 0, berarti ini 0, integernya juga 0. Else kalau dia nggak milihnya screen percentage tapi dia milihnya pixel, kan pilihannya ada dua, yaitu pixel dan screen percentage, yaitu H size nya kita isi width-nya itu langsung 50, atau kita bisa tulis di sini, bisa kita rubah-rubah, bisa kita adjust di sini di komponennya pada game object kamera. Kemudian untuk V size nya, vertical size nya itu diisi height nya itu dari ini kita isi 50, atau height nya kita isi 50. Kemudian x off nya kita isi x offset nya ini 0 ya tadi inisialisasinya. Kemudian y offset nya juga 0 inisialisasinya. Kemudian dilakukan switch dari hor align. Kalau case yang pertama, kalau H alignment-nya left, maka H lock lokasinya itu sama dengan x offset-nya, kemudian di break
maka selesai, langsung switch berikutnya. Maka kalau case-nya edge alignment-nya right, maka justified right, kita membuat suatu variabel baru, yaitu diisi screen width, lebarnya dari screen dikurangi edge size, horizontal dari size. Kemudian untuk halognya, lokasi dari horizontal location-nya kita isi dari justified right dikurangi x offset, kemudian di break. Begitu pula untuk edge alignment untuk yang center. Kalau center kan berarti setengahnya, screen width dikali setengahnya, kemudian edge size dikurangi setengahnya, itu untuk mendapatkan justified center. Kemudian kita break, selesai. Kalau break maka masuk ke line berikutnya, keluar dari switch ini, function switch, masuk ke line berikutnya, yaitu vertical alignment. Vertical alignment ini case-nya kalau yang top, yang pertama, yaitu integer justified top sama dengan screen height dikurangi vertical size. Kemudian vertical location-nya justified top dikurangi y of, ya karena lokasinya dia ya berarti justified top-nya yang tadi dikurangi offset dari vertikalnya, jarak dari vertikalnya itu, berarti dia alignment untuk vertikalnya dari velog ini tadi berupa justified top-nya dari screen height-nya dikurangi vertical size-nya, kemudian dikurangi lagi sama vertikal y of offset untuk yang y-nya. Kemudian kalau yang bottom maka vertical location-nya sama dengan y offset, langsung diinisialisasi. Kemudian kalau yang middle maka justified middle kita isi setengah, ya kalau middle itu setengah-setengah, screen height-nya setengah, vertical size-nya juga setengah. Kemudian dilakukan casting, dirubah tipe datanya, dikonversi. Yang di casting adalah justified middle dikurangi y of, offset dari sumbu y, kemudian di break, selesai. Kalau sudah selesai maka keluar dari function ini ke mengeksekusi line berikutnya, yaitu mendapatkan komponen kamera pixel rect, yaitu komponen kameranya itu komponen yang dimasukkan dari scriptnya ini, yaitu kamera ini. Ya benar. Kemudian pixel rect-nya itu diisi sama halog, vlog, h-size, dan v-size yang sudah kita dapatkan tadi. Halog sama vlog-nya ini kan tadi dari hasil switch dari vertical alignment sama horizontal alignment. Kemudian dimasukkan ke komponen kamera yang ada script dari picture in picture, yaitu kamera ini yang ada scriptnya picture in picture, yang dirubah nilainya komponen kameranya itu. Kemudian berikutnya yaitu saya akan menjelaskan kamera switch. Nah, kamera switch ini kita buat beberapa variabel. Yang pertama modifiernya public, kemudian data type-nya game object, kita buat namanya kameras. Nah, kameras ini tuh ada pada kamera switch, itu ada pada switchboard. Nah, kameras ini itu didapatkan dari nama ini, nama game objectnya. Nah, kamerasnya ini tuh kita size-nya diisi 2. Kemudian dari kalau 2 kita bisa milih cam 1 sama cam 1 atau cam 2. Kemudian kita membuat variabel yang kedua, yaitu modifiernya public, data type-nya string, kita buat shortcuts. Nah, shortcut itu yang nanti kita isi di sini, size-nya ada berapa. Kemudian ada membuat suatu tipe variabel yang baru, data type-nya public, modifiernya public, kemudian data type-nya boolean, nama variabelnya change audio listener. Ini untuk mengubah audio listenernya kita inisialisasi pertama true. Nanti kalau udah misalnya masuk ke function ini benar, dirubah jadi false.
Kemudian void update ini untuk selalu diupdate per frame-nya. Ketika per frame dilakukan perubahan per frame dijalankan update ini, jika input any key down, maka untuk integer i sama dengan 0 dengan limitnya yaitu i kurang dari kamera length i plus plus. Kamera length-nya kan kita isi 2, size-nya 2, maka ini 0 sampai 2, maka 2 kali dilakukan for ini masuk ke ini jika input get key down shortcuts dari indeks ke i, indeks ke 0. Misalnya kita ngeklik angka 1, maka dia masuknya ke shortcut yang ke 0, maka shortcut yang ke 1, maka switch kamera yang ke 1. Nah, ketika i-nya 1, maka dia dikirim masuk ke switch kameranya 1, masuk ke function berikutnya yaitu switch kamera integer index. Nah, indeksnya ini tuh kan dari indeks ini i tadi. Misalnya kita klik 1, maka dia masuk ke sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari kamera length-nya kan kita isi 2, i plus plus 0, misalnya kita 0, maka if 0 tidak sama dengan indeks, maka dia mengeksekusi yang ini kan 0. Tadi kan kita 1, 0 berarti kamera yang ke 0 kita enable-nya kita false, berarti kita disable. Kemudian change audio listener-nya pada kamera 0, pada komponen audio listener-nya kita false kan, karena kan ya emang bukan yang dipilih. Kemudian else jika bukan yang ini, maka kamera yang pada indeks tersebut pada komponen kamera enable-nya kita true. Kemudian audio listener-nya, jika audio listener-nya kan true, kita tadi inisialisasi true, maka kamera untuk indeks ke i, maka komponen pada audio listener-nya kita enable-nya kita true, kita hidupkan, yaitu ini yang sebentar, itu kan ini ya switchnya kamera 1 dan kamera 2, maka ini audio listener-nya kita enable atau disable. Kemudian langsung saja saya praktikkan, saya klik start. Nah, ini frame yang tadi saya definisikan frame. Kemudian ini merupakan picture in picture-nya dari sudut pandang yang lain. Dari ini agak miring, jadi ini kelihatan tanduknya agak panjang, ini kan tanduknya agak pendek, dan ini kepalanya juga agak miring. Ini kepalanya dilihat dari samping karena ini kameranya dari sisi sudut pandang yang berbeda. Ini kemudian apabila kita klik 1 pada main kamera, kita klik 2, maka dia berubah pada kameranya yang dari atas. Kemudian kita klik 1 lagi dari main kamera, kita klik 2 dari atas, 1 dari main kamera. Misalkan kita untuk melakukan capture, maka kita klik kiri sekali. Nah, dia dari frame ini itu dibuat sebuah bingkai atau foto di sini di top left. Kemudian kalau misalnya kita klik kita pindah switch kameranya, kita switch ke 2 yang dari atas, kita klik lagi, nah maka yang di foto ya adalah foto yang pada frame ini, yaitu yang terletak di dalam frame ini, yaitu yang yang abu-abu ini tidak masuk dan ianya terletak pas di tengah dan bentuknya sama persis dengan yang ada di sini, diletakkan di bingkai ini. Kemudian kalau kita klik 1, ininya berubah, 1 2 berubah lagi dari atas, ini 1 dari dari depan. Kemudian kalau kita capture lagi juga bisa,
maka diupdate. Ini yang dimasukkan ke bingkai adalah yang terakhir kali kita klik capture. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau uh, kurang bisa dipahami. Mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih.